Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobatku semuanya. Masih bertemu dengan channel saya, tetap di anxiety psikosomatis dan asam lambung. Pada kesempatan kali ini saya fokus pada pertanyaan subscriber saya yang menanyakan tentang bagaimana caranya mengatasi insomnia atau gangguan susah tidur. Ya, sebenarnya gampang sekali teman-teman ya. Kalau kita susah tidur, itu kita pasti mengalami stres, mengalami banyak pikiran, mengalami sesuatu yang masih banyak di pikiran kita saat kita menjelang mau istirahat. Ya. Hal-hal yang menyebabkan anxiety psikosomatis ini juga bersumber dari faktor dari insomnia. Kualitas tidurnya terganggu sehingga kita bermasalah dengan kesehatan, ya. Yang dulunya banyak pekerjaan, suka begadang, ya. Ketika begadang tentunya teman yang menemani tidak jauh dari rokok dan kopi, ya. Kita kerja seharian terus tidak mengenal lelah, ya. Sehingga tubuh kita juga akan mengalami kelelahan. Ketika tubuh kita mengalami kelelahan yang sangat, teman-teman, otomatis kinerja dari beberapa organ di tubuh kita seperti jantung, ginjal, paru-paru, ya, limpa, ini juga akan mengalami penurunan. Sehingga ketika kita terlambat tidur atau mungkin kita tidak tidur karena mengalami insomnia beberapa hari, ketika kita bisa sedikit tidur, bangun tidur pagi, tubuh kita merasa lelah, merasa capek, ya, karena memang kualitas tidur kita tidak bisa maksimal. Orang-orang yang mengalami insomnia, teman-teman, ini sangat menyiksa. Matanya sudah terasa ngantuk, tubuhnya sudah merasa lelah, tapi untuk mengistirahatkan mata, mengistirahatkan tubuh kita sangat sulit. Dulu saya juga pernah mengalami tentang gangguan tidur ini, teman-teman, ya. Nah, awal sekali saya mengalami anxiety psikosomatis, dulunya berawal memang dari susah tidur karena suka begadang, ya, sehingga menjadi insomnia sampai berapa hari, 3 hari atau 4 hari tidak bisa tidur. Akhirnya tubuh saya lemah. Ketika tubuh saya lemah, pagi melakukan aktivitas, pagi melakukan kegiatan, tubuh organ dipaksa untuk tetap selalu bekerja. Paru-paru dipaksa untuk menghirup oksigen yang begitu berat, ya, ginjal dipaksa berpikir untuk melakukan penyaringan toksin pada tubuh kita. Lalu pikiran kita seharusnya semalam sudah bisa istirahat, pagi disuruh untuk berpikir kembali, memikirkan aktivitas, memikirkan pekerjaan, sehingga tidak ada organ kita yang bisa melakukan tugasnya secara normal. Makanya yang namanya begadang itu dihindari, teman-teman, ya. Dihindari. Ketika teman-teman susah tidur, ya, coba membuat satu plan bahwasanya kita yakinkan tubuh kita itu memerlukan istirahat. Memerlukan istirahat. Organ-organ kita perlu melakukan recovery untuk mengganti sel-sel yang rusak dengan tidur itu tadi, tentunya. Usahakan ketika kita susah tidur, ya, kita harus mempunyai plan. Misalkan jam 8 malam ya, kita harus istirahat, kita harus tidur, HP kita taruh, pikiran-pikiran pekerjaan yang terbawa ke rumah kita tinggalkan. Seperti itu, teman-teman. Kalau misalkan masih juga belum bisa tidur, coba mandi malam, bersihkan badan lalu untuk mencoba tidur. Biasanya kalau orang tidak bisa tidur lalu mandi, itu akan keluar yang namanya ngantuk, ya. Kita akan terasa mengantuk karena memang ketika badan kita keadaannya fresh, kita akan keluar yang namanya mood untuk tidur, gitu, ya. Nah, saat itu jangan dipaksakan untuk beraktivitas yang lain-lain, tapi dipaksakan untuk tidur biar tubuh kita bisa merecovery, mengganti tenaga yang seharian sudah kita gunakan tadi, teman-teman, ya. Seperti itu. Jadi yang namanya insomnia ini atau gangguan susah tidur, bahkan atau disengaja dengan begadang, ini
merugikan organ-organ tubuh kita, ya. Organ tubuh kita harus kita sayangi, ya. Paru-parunya biar bekerja normal lagi, jantungnya juga bekerja normal lagi, ya. Ginjalnya bisa bekerja dengan normal lagi. Orang kalau tidurnya cukup semalam itu 7-8 jam, bangun pagi subuh mandi, nanti ketika kita sudah melakukan aktivitas di jam 7 pagi, tubuh kita akan terasa normal kembali, sehat, ya, tenaganya full, seperti itu teman-teman. Makanya yang namanya tidur ini sangat perlu sekali. Jangan sampai yang namanya tidur ini menjadikan tubuh kita bermasalah. Kalau tubuh kita sudah bermasalah, ya susah nanti untuk merecovery-nya. Dan orang-orang yang cenderung suka begadang, ya, apalagi yang sudah mengalami insomnia, berakibat fatal pada organ-organ tersebut, ya. Kalau kita lakukan terus-menerus, ya, bertahun-tahun kita susah tidur, suka begadang, jantung bisa bermasalah, ya, bisa terserang stroke, ginjal juga bisa bermasalah, gagal ginjal, fungsi limpa dan fungsi pankreas juga akan bermasalah. Karena apa? Karena ketika kita sulit tidur, begadang, biasanya kita nyemil, kita merokok, dan itu bisa menyebabkan obesitas. Ketika obesitas itu sendiri terjadi, ini juga akan mempengaruhi kinerja tubuh kita, karena berat badan ini juga berpengaruh pada kesehatan kita. Jadi yang namanya susah tidur ini perlu diatasi, perlu dilakukan pembenahan agar kita mendapatkan kualitas tidur yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita, teman-teman. Jadi insomnia bagi sebagian orang yang sudah mengalaminya, segera mungkin untuk bisa merubah pola-pola hidupnya. Pekerjaan yang padat kita tinggalkan kalau kita sudah di rumah, dan saatnya untuk tidur. Itu teman-teman, ya. Jadi itu saja teman-teman. Tidak ada tips yang lain. Yang namanya insomnia ini bagaimana melakukan recovery-nya, teman-teman harus mencoba dan bisa move on dari gangguan tidur ini. Tidak begitu banyak yang saya sampaikan tentang insomnia, teman-teman, ya. Yang jelas ketika teman-teman terjadi insomnia, ya, otomatis pikiran kita sedang kacau, pikiran kita sedang depresi, ya. Semua pekerjaan, semua masalah masih di benak kita. Dan cenderung orang yang suka begadang dan insomnia ini, teman-teman, ini biasanya akan mengalami satu bentuk kecemasan di pagi harinya, akan mengalami bentuk ketidakseimbangan pada pola hati dan pikiran kita. Makanya cenderung ketika kita bangun tidur, karena kurang tidur, biasanya orang marah-marah, pekerjaan tidak beres, ya, usahanya terganggu, karena orang cenderung capek ketika kita kurang tidur. Itu saja teman-teman, sedikit yang saya sampaikan, karena waktunya untuk bekerja, ya, saya sampaikan sedikit, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Orang penderita anxiety harus cukup tidur. Orang yang menderita kecemasan harus cukup tidur. Orang yang menderita gangguan anxiety pun juga harus menjaga tidurnya. Semoga tidurnya bisa bermanfaat, dan ketika kita bangun tidur, semuanya normal kembali, bisa merecovery tubuh kita, dan kita bisa beraktivitas tidak terkendala dengan lemahnya badan. Itu teman-teman, ya. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga teman-teman tidak terlalu mengeluh dengan anxiety yang dialami. Tidur yang cukup, bekerja yang cukup, kita pilah-pilah porsinya, sehingga kita bisa hidup dengan normal, hidup dengan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.